Karena 15 abad yang lalu dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Beliau menyatakan, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita. Zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi, tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi nggak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak. Atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar nggak? Antum pasang status detik ini di Blok M Square, teman antum di New York tahu nggak? Tulisan. Bahkan yang nggak bisa ngomong kalau berhadapan, itu nggak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali, hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu. Dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini nggak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau.